Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK Negeri 2 Surakarta yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari materi-materi sebelumnya. Kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu menjadi pemberani karena benar. Sebelum saya sampaikan materi kita pada pagi hari ini, tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mempelajari materi menjadi pemberani karena benar ini, diharapkan peserta didik dapat memiliki karakter religius, peduli lingkungan, peduli sosial, serta bertanggung jawab. Baik. Sebelum memulai pelajaran, mari siswa-siswi SMK Negeri 2 Surakarta membacakan potongan Al-Quran surat An-Nisa ayat 135 dan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8. Baik, akan saya bagikan murotal dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 135. Silakan kita simak bersama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Baik. Kemudian Quran surat Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Baik, yang pertama yaitu kita akan memasuki materi pengertian sajaah ataupun pemberani. Di sini pengertian sajaah atau pemberani kita bagi menjadi dua, yaitu pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah. Pengertian sajaah secara bahasa yaitu sajaah memiliki arti nyata atau jelas kekuatan, keberanian, tekun, kegagahannya. Kegagahannya di sini mempunyai makna yaitu kekuatan hati dalam menghadapi keputusan dengan tenang, dengan sabar dan dapat menguasai diri. Adapun makna secara istilah, sajaah secara istilah yaitu kemampuan menundukkan jiwa agar tetap tegar, teguh, dan tetap maju saat berhadapan dengan permasalahan hidup, baik ketika berhadapan dengan musuh ataupun ketika berhadapan dengan musibah. Dari kedua pengertian sajaah ini dapat kita simpulkan bahasanya sajaah mencangkup kekuatan akal sehat untuk mengendalikan nafsu agar tidak berbuat sekehendaknya.
Maka Syaja'ah adalah berani karena benar dan berani membela kebenaran. Bukan makna Syaja'ah apabila kita berani menentang siapa saja tanpa mempedulikan itu benar ataupun salah. Berani mempertaruhkan hawa nafsu, akan tetapi kita harus didasari dengan kebenaran dan berani karena membela kebenaran, serta berbuat menurut pertimbangan dari akal sehat. Selanjutnya, yaitu dari Syaja'ah yang artinya tadi adalah pemberani. Kemudian lawan dari Syaja'ah yaitu al-jubn yang artinya pengecut. Pengecut di sini yaitu sikap yang merupakan sikap tercela. Sikap pengecut sangat berbahaya, terutama pengecut dalam berkomitmen. Ketika berkomitmen terhadap suatu kebenaran, karena takut sikap pengecut ini karena takut akan suatu celaan manusia, takut kehilangan harta di dunia, ataupun takut terhadap berbagai resiko perjuangan. Jika ini terjadi, maka seseorang ketika sudah memiliki sifat pengecut, maka harus bersiap-siap akan mengalami kegagalan serta kehinaan. Ini sangat berbahaya ya itu. Penakut sendiri atau pengecut di sini merupakan sifat tercela. Sifat orang-orang yang tidak benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perilaku Syaja'ah mengandung juga makna kesabaran. Seseorang dapat bersabar terhadap sesuatu. Tetapi jika dalam jiwanya ada keberanian menerima musibah atau keberanian dalam mengerjakan sesuatu, tetapi tidak pada seseorang pengecut, akan sulit ditemukan dalam dirinya yaitu sikap sabar, berani serta jujur terhadap diri sendiri. Bahkan ini tercantum dalam salah satu firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Hud ayat 111 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tad'u innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya yaitu, maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya yaitu perwujudan sikap Syaja'ah. Yang pertama yaitu memiliki daya tahan yang besar. Maksud memiliki daya tahan yang besar yaitu kita ambil contoh kisah perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, baik pada periode Mekah maupun Madinah, yang semuanya menggambarkan sikap Syaja'ah. Contohnya kita saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat berdakwah, mereka terus bertahan dalam suasana tekanan yang luar biasa dari kaum Quraisy. Kemudian perwujudan sikap Syaja'ah yang kedua yaitu berkata terus terang dalam menyampaikan kebenaran.
Maksudnya apa di sini? Yaitu berkata terus terang dan konsisten menyuarakan kebenaran merupakan indeksi seseorang dalam bersikap. Apalagi ketika dilakukan di depan misalnya pemimpin yang zalim, tentu memiliki resiko yang besar. Apabila kita berkata terus terang dalam menyampaikan kebenaran ini, kita ambil contoh kisah Nabi Musa alaihissalam ketika memberi teladan kepada kita. Beliau berhadapan dengan Fir'aun, sosok yang sangat kejam luar biasa, yang bahkan sudah melampaui batas. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menggunakan tutur kata yang sopan. Beliau sopan dengan Fir'aun, menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun dengan sopan, serta memperhatikan apa yang beliau ucapkan terhadap Fir'aun. Tetapi jelas hasil akhirnya harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu perwujudan sikap saja'ah adalah memegang rahasia. Memegang rahasia ini bukan sembarangan, karena setiap manusia itu mempunyai suatu rahasia. Apabila kita diberitahu suatu rahasia, kita harus memegangnya dengan sungguh-sungguh, karena rahasia suatu juga termasuk dalam amanah. Kemudian yang keempat yaitu mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan menjadi ciri pribadi pemberani. Sebaliknya, sikap tidak mau mengakui kesalahan atau sikap mencari kambing hitam atau melempar batu sembunyi tangan adalah ciri pribadi yang pengecut. Yang kita sebutkan lawan dari saja'ah tadi adalah al-jubun. Kemudian perwujudan sikap saja'ah yang kelima yaitu bersikap objektif kepada diri sendiri. Orang yang berani akan bersikap objektif terhadap dirinya, bahwa selama diri memiliki sisi baik dan sisi buruk, kita harus objektif terhadap diri kita sendiri. Kita harus memahami kelebihan serta kekurangan kita sendiri. Bukan malah seperti ini. Misal, kita berlebihan, berestimasi terhadap diri sendiri, menganggap diri kita lebih hebat, lebih baik dari orang lain. Ini bukan suatu sikap saja'ah ya. Kemudian yang keenam yaitu menguasai diri saat marah. Pemberani, jika seseorang mampu bermujahadah li nafsi, yaitu melawan hawa nafsu. Ketika kita menekan beragam keinginan, meski memiliki kemampuan, tetapi kita dapat mengendalikan diri di tengah gempuran keinginan. Orang seperti inilah yang bisa dipandang sebagai pemberani, karena dapat menekan hawa nafsu. Kemudian macam-macam saja'ah. Saja'ah digolongkan menjadi dua macam, yaitu saja'ah harbiyah dan saja'ah nafsiyah. Apa di sini saja'ah harbiyah dan saja'ah nafsiyah? Saja'ah harbiyah yaitu keberanian yang terkait dengan peperangan. Misalnya keberanian dalam medan tempur di waktu perang. Kemudian yang kedua saja'ah nafsiyah. Saja'ah nafsiyah yaitu keberanian yang terkait dengan jiwa. Misalnya saat menghadapi bahaya atau penderitaan dan
menegakkan kebenaran. Itu merupakan syaja'ah nafsiyah. Kemudian munculnya sikap syaja'ah. Munculnya sikap syaja'ah karena berani membenarkan yang benar dan berani pula mengingatkan yang salah. Kemudian munculnya sikap syaja'ah yang kedua yaitu berani membela hak milik, akal, dan jiwa, serta kehormatan diri dan keluarganya. Kemudian yang ketiga yaitu berani membela kesucian agama, kehormatan, dan bangsa. Ini sikap syaja'ah akan otomatis keluar apabila kita berani untuk mengamalkan poin-poin 3 ini. Kemudian selanjutnya yaitu keterkaitan syaja'ah dengan kejujuran. Keterkaitan syaja'ah dengan kejujuran yaitu hubungan syaja'ah dengan kejujuran dan faktor-faktor seseorang memiliki syaja'ah. Hubungan syaja'ah dengan kejujuran yang pertama yaitu konsisten menyuarakan kebenaran. Apa di sini konsisten menyuarakan kebenaran? Konsisten menyuarakan kebenaran yaitu meskipun di hadapan penguasa yang zalim misalkan, hal tersebut dilakukan oleh orang yang pemberani. Sebaliknya, seseorang yang pengecut, maka hanya akan menyampaikan apa yang diinginkan oleh seorang pemimpin yang zalim tersebut. Kemudian hubungan syaja'ah dengan kejujuran yang kedua yaitu berani mengakui kesalahannya. Sudah pasti setiap manusia pasti pernah bersalah. Artinya dibutuhkan manusia yang berani, yang lantang mengakui kesalahannya. Berani mengakui kesalahan merupakan indikator sikap syaja'ah dan sikap yang jujur. Kemudian yang ketiga, hubungan syaja'ah dengan kejujuran yaitu selalu senang berbuat baik. Apa di sini selalu senang berbuat baik? Pada dasarnya, setiap manusia akan senang jika diperlakukan dengan jujur. Dan sebaliknya, manusia pasti akan merasa marah apabila dibohongi ataupun dicurangi. Pasti setiap manusia akan marah apabila dibohongi. Maka hubungan syaja'ah dengan kejujuran yang pertama yaitu konsisten menyuarakan kebenaran. Yang kedua yaitu berani mengakui kesalahan. Kemudian yang ketiga selalu senang berbuat baik. Kemudian faktor-faktor seseorang memiliki syaja'ah. Faktor-faktor seseorang memiliki syaja'ah yaitu adanya perasaan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa selama seseorang meyakini apa yang dilakukannya dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu saat kehidupan akhirat lebih dicintai dibandingkan di dunia. Karena apa? Kehidupan dunia bukanlah tujuan akhir seorang mukmin. Dunia hanyalah sebagai tempat menanam kebaikan ataupun tempat mencari bekal hidup di akhirat. Kemudian faktor seseorang memiliki syaja'ah yang ketiga yaitu adanya perasaan tidak takut akan mati. Di sini setiap manusia tidak ada jaminan bahwa hari esok masih akan bernafas. Sebab itu, mari jangan menunda-nunda menjadi orang yang baik.
yang tentunya kriteria baik itu harus jalan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor seseorang memiliki saja'ah yang keempat yaitu tidak pernah ragu dengan kebenaran. Perasaan ragu hanya dikikis dengan ilmu. Jadi perasaan ragu di sini hanya dapat dikikis dengan ilmu. Karena ilmu itu menerangi sifatnya, memudahkan jalan menuju kesuksesan. Oleh karena itu, hilangnya sikap ragu dan bersamaan dengan hilangnya sikap ragu tersebut, harus setiap manusia itu mempertebal ilmu ataupun mencari ilmu. Kemudian faktor-faktor seseorang memiliki saja'ah yang kelima yaitu ketika tidak menomorsatukan kekuasaan materi. Ketika seseorang tidak menomorsatukan kekuatan materi, karena apa? Sebab materi memang diperlukan dalam perjuangan, baik itu perjuangan hidup ataupun perjuangan untuk sehari-hari. Tetapi tidak semuanya menomorsatukan materi. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mampu menentukan segala sesuatu. Kemudian yang keenam yaitu terbiasa bertawakal dan yakin adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya membela kebenaran tidak mudah dan juga tidak sulit. Tetapi dengan ikhtiar atau usaha yang maksimal, keberhasilan akan didapat. Tentulah Allah sebagai penolong kita. Kemudian terdapat dalil nakli tentang saja'ah. Akan saya putarkan video murotal dari dalil nakli tentang saja'ah. Mari siswa-siswi SMK Negeri 2 Surakarta simak dengan baik video ini. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Ya, ini Quran surat An-Nisa ayat 135. Merupakan dalil nakli tentang saja'ah. Kemudian selanjutnya yaitu penerapan saja'ah dalam kehidupan. Saja'ah dapat memunculkan banyak hikmah, antara lain dalam bentuk sifat yang mulia, yaitu cepat ataupun tanggap, serta memaafkan dan mampu menahan amarah, serta tenang dan mencintai. Contoh penerapan saja'ah dalam kehidupan antara lain ketika berani mengkritik pemimpin yang bersikap zalim, merupakan penerapan saja'ah dalam kehidupan. Kemudian yang kedua yaitu senantiasa bersikap sesuai dengan ajaran agama walaupun banyak tetangga yang tidak suka. Jadi kita lakukan apa yang memang diperintahkan agama walaupun orang-orang itu tidak suka. Kemudian yang ketiga yaitu senantiasa berkata, bertindak, dan berpikir jujur walaupun dikecam oleh orang-orang yang zalim. Mungkin sedikit itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian
siswa-siswi SMK Negeri 2 Surakarta. Semoga ilmu ini sedikit dapat bermanfaat untuk kehidupan kita, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.